Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sekar Cahya Andini dengan 3 digit NIM terakhir 096 yang akan bertugas menjadi moderator pada sesi presentasi mengenai teori perkembangan kognitif yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Sebelum memulai sesi presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Anita Pratiwi Suningsih dengan 3 digit NIM terakhir 082. Yang kedua ada Adrian Hernawan dengan 3 digit NIM terakhir 086. Yang ketiga ada Anugrah Rizky dengan 3 digit NIM terakhir 095. Yang keempat ada Tania Ratu Primaditya dengan 3 digit NIM terakhir 103. Dan yang kelima ada Daniel Pratama Yunandra dengan 3 digit NIM terakhir 110. Ada 5 pembahasan yang akan kelompok 3 bahas dalam teori perkembangan kognitif. Yang pertama ada latar belakang tokoh, yang kedua ada mengenal teori perkembangan kognitif, yang ketiga ada konsep utama, yang keempat ada tahapan, dan yang kelima ada implikasi atau keterlibatan. Pembahasan pertama mengenai latar belakang tokoh akan disampaikan oleh Daniel Pratama Yunandra. Kepada Daniel, saya persilahkan. Baik moderator, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang tokoh tentang Piaget. Piaget sangat mengidolakan ayahnya yang seorang akademisi, akan tetapi takut pada ibunya yang sedikit menderita gangguan emosi. Kondisi ibunya yang demikian menjadi salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi Piaget di kemudian hari untuk mempelajari psikologi. Next. Jean Piaget. Bidang keilmuan yang awalnya dipelajari oleh Piaget adalah biologi. Ketertarikan Piaget pada biologi diawali ketika berumur 11 tahun. Piaget adalah seorang ahli psikologi perkembangan, tetapi psikologi hanya berupa bagian kecil dari pekerjaannya. Ia sebenarnya seorang ahli epistemologi. Piaget mempelajari cara berpikir pada anak-anak, sebab ia yakin bahwa dengan cara ini, ia akan memperoleh jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Next. Piaget merupakan psikologi abad ke-20 yang sangat berpengaruh. Di tahun 1921, Piaget melakukan riset tentang bagaimana cara peserta didik pada jenjang sekolah dasar memberi alasan. Piaget tidak tertarik dengan jawaban benar atau salah dalam tes inteligensinya yang dilakukan Simon Binet terhadap anak-anak. Ketertarikan Piaget pada bagian cara anak beralasan merupakan keniscayaan bahwa Piaget memfokuskan studinya pada psikologi intelijen atau kognitif. Karya Jean Piaget di tahun 1947 dan tahun 1970, tradisi perkembangan kognitif yang dapat disebut sebagai perkembangan struktural, ditemukan pendekatan kognitif atau struktural, menekankan sifat aktif otak anak-anak ketika sadar untuk membangun dan mengelola struktur pikiran dan tindakan. Next. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Daniel. Selanjutnya memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenal teori perkembangan kognitif yang akan disampaikan oleh Adrian Hernawan. Kepada Adrian, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu mengenal teori perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu.
Jean Piaget ini merupakan salah satu tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif ini. Jean Piaget juga seorang ahli biologi yang menghubungkan tahapan perkembangan kematakan fisik dengan tahapan perkembangan kognitif. Tahapan-tahapan tersebut adalah yang pertama ada tahap sensori motorik, yaitu dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun, lalu ada pra-operasional, dimulai dari umur 2 sampai 7 tahun, lalu ada operasional konkret, 7 sampai 11 tahun, dan yang terakhir yaitu operasional formal, 11 sampai 15 tahun. Next. Ya, dalam memahami dunia secara aktif, anak menggunakan skema asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Pengetahuan anak pun terbentuk secara berangsur, sejalan dengan pengalaman tentang informasi-informasi yang ditemui. Menurut Piaget, anak menjalani urutan yang sudah pasti dari tahap-tahap perkembangan kognitif. Lalu pada teori ini, anak diprediksi memiliki kematangan secara kuantitas maupun kualitas berdasarkan tahapan-tahapan yang dilaluinya. Perkembangan kognitif pada satu tahap merupakan lanjutan dari perkembangan kognitif tahap sebelumnya. Sebagaimana aspek perkembangan lainnya, kognitif juga mengalami perkembangan tahap demi tahap menuju kesempurnaan atau kematangannya. Next. Sederhananya, kognitif dimengerti sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Kemampuan kognitif yang berkembang akan memudahkan anak dalam menguasai pengetahuan umum lainnya, sehingga ia dapat menjalankan fungsi dalam interaksi bermasyarakat secara luas. Kognitif dalam literatur lain disebut dengan kognisi. Juga diartikan sebagai salah suatu proses pengenalan terhadap segala sesuatu yang berasal dari lingkungan individu dan menjadikannya bagian tak terpisahkan dari keseluruhan perilaku individu tersebut dalam proses kehidupannya. Kemampuan kognitif yang diwujudkan dengan perilaku kognitif yaitu perilaku kognitif tertuang dalam proses bagaimana individu mengenal lingkungannya, lalu menjadikannya sebagai perbendaharaan psikis yang diperlukan dalam mengkondisikan hidup yang bermakna dan efektif. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih, Adrian. Selanjutnya, pembahasan ketiga ada konsep utama yang akan disampaikan oleh Anita Pratiwisningsih. Kepada Anita, saya persilakan. Baik, terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan konsep utama teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Piaget memperkirakan bahwa perkembangan kognitif dimulai dengan kemampuan bawaan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya dengan merasakan kerikil atau menjelajahi batas-batas sebuah ruangan. Anak-anak kecil mengembangkan gambaran yang lebih akurat tentang lingkungan mereka. Piaget memandang pembangunan secara global sebagai produk dari upaya anak-anak untuk memahami dan bertindak atas dunia mereka. Piaget juga percaya pada pengembangan kualitatif, dan dengan demikian teorinya menggambarkan serangkaian tahap yang mencirikan pengembangan pada usia yang berbeda. Boleh di next. Teori ini menyatakan bahwa anak-anak aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia. 3 proses yang saling berhubungan dalam teori Piaget yaitu ada organisasi, adaptasi, dan keseimbangan. Organisasi adalah kecenderungan untuk menciptakan kategori, dan adaptasi adalah istilah Piaget untuk bagaimana anak-anak menangani informasi baru berdasarkan apa yang sudah mereka ketahui. Boleh di next. Kemudian selanjutnya ada konsep utama yang mempunyai kaitannya dengan teori Piaget yang saya jelaskan sebelumnya di atas. Yang pertama yaitu ada skema. Menurut Piaget, manusia menciptakan struktur kognitif yang semakin rumit, yang disebut skema. Cara mengorganisasi informasi tentang dunia yang mengatur cara anak berpikir dan berperilaku dalam situasi tertentu. Seperti anak-anak yang memperoleh lebih banyak informasi, rencana mereka bisa semakin rumit, seperti bayi yang baru lahir memiliki skema sederhana untuk menghisap.
tetapi segera berkembang beragam skema untuk contohnya seperti menyedot botol atau ibu jari mereka. Dan skema ini termasuk ke dalam organisasi. Selanjutnya ada asimilasi, yaitu mengambil informasi baru dan memasukkannya ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Yang ketiga ada akomodasi, yaitu menyesuaikan struktur kognitif seseorang untuk menyesuaikan dengan informasi yang baru. Asimilasi dan akomodasi ini termasuk dalam adaptasi. Dan yang terakhir yaitu ada keseimbangan, yaitu menyeimbangkan proses asimilasi dan akomodasi. Piaget berpendapat bahwa anak-anak berjuang untuk keseimbangan antara struktur kognitif mereka dan pengalaman baru. Dengan kata lain, anak-anak menginginkan apa yang mereka pahami tentang dunia agar sesuai dengan apa yang mereka amati di sekeliling mereka. Ketidakseimbangan dapat dianggap sebagai kondisi motivasi yang tidak nyaman dan mendorong anak-anak ke dalam akomodasi. Misalnya, seorang anak yang tahu apa itu burung dan melihat pesawat untuk pertama kalinya. Anak tersebut menjuluki pesawat itu burung atau berasimilasi. Seraya waktunya berlalu, anak tersebut dapat melihat perbedaan antara pesawat dan burung. Contohnya misalnya seperti anak mungkin melihat dalam buku gambar bahwa pesawat terlihat berbeda dari burung, meskipun keduanya terbang di langit, dan bahwa burung memiliki bulu, sedangkan pesawat terbuat dari permukaan yang halus. Sepanjang kehidupan, pencarian keseimbangan adalah kekuatan pendorong di balik pertumbuhan kognitif ini. Pengamatan Piaget telah menghasilkan banyak informasi dan beberapa wawasan yang mengejutkan. Piaget telah memperlihatkan kepada kita bahwa pikiran anak-anak bukanlah cara berpikir orang dewasa yang ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Anita. Selanjutnya memasuki pembahasan keempat, yaitu mengenai tahapan yang akan disampaikan oleh Anugrah Rizky dan saya sendiri, Sekar Cahyani. Kepada Anugrah Rizky, saya persilakan. Baik, mengenai tahapan, teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme, yang berarti tidak seperti teori nativisme. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Tahapan ada 6 jenis. Yang pertama sensori motor, praoperasional, operasional konkret, operasional formal, skema, dan asimilasi. Sensori motor adalah periode pertama dari 4 periode. Fase reaksi sekular primer dari usia 6 minggu sampai 4 bulan dan berhubungan terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. Koordinasi reaksi sekular sekunder muncul dari usia 9 sampai 12 bulan saat berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen walau kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut berbeda. Fase reaksi sekular tersier muncul dalam usia 12 sampai 18 bulan dan berhubungan utama dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Kemudian praoperasional. Tahapan ini merupakan tahapan kedua dari 4 tahapan. Dengan mengamati urutan permainan, Piaget bisa menunjukkan bahwa setelah akhir usia 2 tahun, jenis yang secara kualitatif baru dari fungsi psikologis muncul. Ciri dari tahapan ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Menurut Piaget, tahapan praoperasional mengikuti tahapan sensori motor dan muncul antara usia 2 sampai 6 tahun. Dalam tahapan ini, anak mengembangkan keterampilan bahasanya. Di permulaan tahapan ini, mereka cenderung egosentris, yaitu mereka tidak dapat memahami tempatnya di dunia
dan bagaimana hal tersebut berhubungan satu sama lain. Anak memiliki pikiran yang sangat imajinatif di saat ini dan menganggap setiap benda yang tidak hidup pun memiliki perasaan. Kemudian, operasional konkret. Tahapan ini adalah tahapan ketiga dari 4 tahapan. Muncul antara usia 6-12 tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Contohnya, bila diberi benda berbeda ukuran, mereka dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar ke yang paling kecil. Sebagai contoh, anak tidak akan lagi menganggap bahwa cangkir yang pendek tapi lebar memiliki isi lebih sedikit dibanding cangkir yang tinggi tapi ramping. Selanjutnya saya kembalikan ke Sekar. Terima kasih Anugrah. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai 3 tahapan, yaitu tahapan operasional formal, skema, dan asimilasi. Untuk tahapan operasional formal, karakteristik pada tahapan operasional formal adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Pada tahapan ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Dilihat dari faktor biologis, tahapan operasional formal ini muncul saat pubertas, menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Untuk tahapan skema, berupa kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan memahami dunia. Skema juga menggambarkan tindakan baik secara mental maupun fisik yang terlibat dalam memahami atau mengetahui sesuatu. Seiring dengan pengalaman mengeksplorasi lingkungan, informasi yang baru didapat digunakan untuk memodifikasi, menambah, atau mengganti skema yang sebelumnya ada. Tahapan yang terakhir, asimilasi, merupakan proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Proses asimilasi bersifat subjektif karena seseorang akan cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi yang diperolehnya agar bisa masuk ke dalam skema yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, pembahasan kelima. Boleh di next, Anugrah. Memasuki pembahasan kelima dan terakhir, yaitu implikasi atau keterlibatan yang akan disampaikan oleh Tania Ratu. Kepada Tania Ratu, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menyampaikan implikasi atau keterlibatan. Implikasi atau keterlibatan teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget dalam dunia pendidikan. Boleh di next? Yang pertama, fokus pada proses pemikiran siswa, bukan hanya hasilnya. Selain memeriksa kebenaran jawaban siswa, guru harus menghargai proses yang digunakan siswa untuk sampai pada jawaban tersebut. Yang kedua, ada penyajian pengetahuan yang sudah jadi tidak lagi ditekankan. Siswa didorong untuk menemukan sendiri melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Karena itu, bukannya mengajar secara didaktik, guru harus menyediakan berbagai jenis kegiatan yang memungkinkan siswa bertindak langsung dalam dunia fisik. Yang terakhir, tidak menekankan praktik yang ditujukan untuk menjadikan siswa berpikir seperti orang dewasa. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Tania. Sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan mengenai teori perkembangan kognitif. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.